Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Ada sukacita? Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya Enci mau undang adik-adik beserta guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah untuk berdiri dan kita akan memuji-muji nama Tuhan. Ya, kita akan memulaikan, kita akan menyanyi nyanyian lagu yang berjudul Senyum dan Bermuka Gembira. Kita mulai. Adik-adik sekalian, kita tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh ada lagi di hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah anak sekolah minggu Gemim Abraham Patar di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir dengan segala baik. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita lagi menyanyi sebuah lagu yang berjudul Hahaha Ada Kabar Baik. Kita
cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melakukan satu lagu yang berjudul Injil Mau Diwartakan. Silakan duduk, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Vikaris Militia Kristi Goni. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam pelayanan firman, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk membaca firman. Diberkatilah hamba-Mu, diberkati kami sekalian sebagai anak-anak sekolah minggu, tetapi juga guru-guru sekolah minggu yang siap dibentuk lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan guru-guru sekolah minggu, mari torang membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat 26. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat 26. Yang diberikan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan, dan saat ini adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu, mari kita menyaksikan video berikut ini.
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama video cerita Alkitab, cerita firman Tuhan dari pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayat 26. Yang mau memberikan gambaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan tetapi juga sebagai guru-guru sekolah minggu, agar supaya orang tetap terus menjadi pemberita-pemberita Injil, membawa kabar baik dimanapun orang pergi dan orang berada. Sama halnya yang orang baca saat ini, ada sosok Alkitab yang mau diperlihatkan kepada kita semua. Nah adik-adik, kalau kakak mau tanya, siapa Kang tuh tokoh Alkitab yang orang udah baca tadi, Kang? Pasti orang semua so tahu. Dari orang baca Alkitab, orang solia. Dari orang dengar firman, orang solia. Siapa Kang? Ya, Barnabas. Pasti orang semua akan mau bilang Barnabas Kak. Tokoh Alkitab yang orang baca saat ini disebutkan adalah Barnabas. Barnabas ini dipakai Tuhan adik-adik untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil di tengah-tengah ketika dia berada di Antiokhia. Sungguh luar biasa ya, Tuhan memakai Barnabas untuk memberitakan Injil kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan bersama dengan guru-guru sekolah minggu, ada 3 hal yang harus orang pelajari dari sikap yang ditunjukkan oleh Barnabas. Yang pertama, dia mempunyai iman. Kalau dia mempunyai iman berarti ini Barnabas ketika dia menjalani kehidupannya, dia selalu berdoa Kang. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menuntun, bahkan pun membimbing
membimbing, mengarahkan kehidupannya ketika dia boleh dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik. Nah, adik-adik, realita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali orang malas berdoa, Kang. Lain kali mau makan, selupa berdoa. Atau mau tidur, lain kali orang bilang ya Tuhan, malam, DP pagi, so amin. Jadi banyak realita-realita yang terjadi. Jadi orang harus meneladani sosok Barnabas. Dia dengan imannya kepada Tuhan, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan dan guru sekolah minggu harus seperti itu. Orang harus berdoa, orang harus beribadah, orang harus memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan dari situlah iman kita bertumbuh, dibentuk ke arah Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, sosok dari Barnabas yang harus kita teladani adalah kesetiaannya. Dia taat dan setia kepada Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan dengan penuh ketulusan iman. Seringkali orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru-guru sekolah minggu, yang tidak dapat mau taat dan setia kepada Tuhan. Lain kali, apa Tuhan mau buat orang malah yang orang lakukan. Itu realita yang terjadi. Jadi orang harus belajar dari sosok Barnabas yang tetap dan setia mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi kehidupan kita. Maka dari itu kita akan disebut anak-anak Tuhan yang setia, guru-guru sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang mau dicontohkan, diteladani oleh Barnabas adalah semangatnya. Semangat untuk mengabarkan Injil, semangat untuk mengabarkan kabar baik yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru-guru sekolah minggu, apalagi ini ditekankan kepada anak-anak sekolah minggu, Kang. Kalau di rumah, lain kali mama mau suruh, orang bilang, sedikit lah, mak. Atau banyak lagi hal-hal yang orang dapatkan dari orang kehidupan. Atau ketika minggu yang berjalan ini, ketika orang mengikuti ujian, sudah ada waktu untuk mengerjakan, kita menunda-nunda untuk mengerjakan ujian. Dan di situ orang melihat bahwa semangat orang pudar. Nah, jadi orang harus belajar dari Barnabas ini. Dia mempunyai semangat untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita yang dari Tuhan. Orang juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, agar orang tetap terus semangat untuk mengabarkan kabar baik, untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dimanapun orang pergi dan orang berada. Karena itu anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, marilah orang tetap terus menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita. Jangan orang takut, jangan orang malu mau sampaikan kabar baik, kabar sukacita. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Sama halnya dengan Barnabas, pasti berkat yang sama akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, sambil memberi persembahan, kita angkat pujian Mas Pera Ku Tak Punya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan-Mu ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Ada firman yang boleh diperdengarkan kepada kami Tuhan,
biarlah firman Tuhan ini betul-betul akan menjadi kekuatan hidup bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita dimanapun kami pergi dan berada. Kami tidak usah takut dan malu karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Ajarkan kepada kami Tuhan tidak hanya membaca, mendengar, memahaminya, tetapi dapat memperlakukan dalam kehidupan nyata setiap hari. Ya Tuhan, saat ini juga kami sudah memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan yang sudah kami beri di pelayanan anak sekolah minggu Gemim Abraham Tataran Patar. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menguduskan, tapi juga Tuhan kiranya memberkati setiap program demi program yang ada. Biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Ada kebersamaan yang mulai tercipta, persatuan dan kesatuan. Semuanya ini mereka persembahkan untuk Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah hamba-Mu Ibu Penatua, bahkan pun sekeluarga yang Tuhan utus untuk melayani anak sekolah minggu Gemim Abraham Tataran Patar. Tuhan memberkati Ibu Penatua, berikan dia sukacita melayani, semangat bekerja di ladangnya Tuhan. Hati hamba telinga sebagai murid, bila dengan hikmat Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, agar supaya Tuhan betul-betul dia akan menjadi orang yang meneladankan karakter Kristus di dalam kehidupannya, tetapi juga kehidupan dari Ibu Penatua dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan bagi anak sekolah minggu, tetapi juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Ya Tuhan, diberkatilah anak-anak sekolah minggu Gemim Abraham Tataran Patar. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Lewat tumbuh kembang mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, tetapi juga membanggakan mama, papa, oma, opa, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Diberkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat Gemim Abraham Tataran Patar, mulai dari kolom 1 sampai kolom 8. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua lewat kesehatan dan kekuatan, memberikan mereka hikmat agar supaya mereka dapat mengerjakan tugas panggilan yang sangat mulia ini untuk memuji memuliakan Tuhan, tapi juga senantiasa kehidupan mereka semua menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak sekolah minggu, terlebih mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah tugas pekerjaan mereka semua Tuhan, harapan kerinduan bersama keluarga diberkati dan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami, diberkati juga untuk keluarga Lukas Mamuaya, termasuk di dalamnya Bapak Regen yang dengan penuh sukacita iman boleh meluangkan waktu membantu kegiatan dari anak sekolah minggu. Karena itu Tuhan, kami bermohon kepadamu, biarlah sehat kuat Engkau beri kepada Bapak Regen, tapi juga istri, anak-anak, keluarga yang ada. Sukacita Tuhan tetap terus nyatakan, dan semangat untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan nyatakan. Dan biarlah Tuhan, setiap yang dikerjakan oleh Bapak Regen dan keluarga itu semua tidak pernah sia-sia, tapi kami percaya selalu ada berkat yang Tuhan perhitungkan di dalamnya. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam doa ini Tuhan kami berdoa kepadamu, jika ada anak-anak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu yang saat ini Tuhan sedang merasakan sakit, kelemahan tubuh, termasuk di dalamnya Ibu Seli Sumarau Gintin, kami tetap terus bermohon kepadamu Bapa di sorga, tanganmu yang penuh kuasa itu kiranya sanggup menyembuhkan dan memulihkan sakit yang dirasakan dialami oleh Ibu Seli. Angkat setiap sakit yang dia derita dialami saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Bapa dinyatakan di tubuhnya, sehingga pemulihan penyembuhan yang sejati boleh dinikmatinya. Ada sehat, ada kuat, dan itu semua dapat menunjang setiap pekerjaan dan aktivitas yang Tuhan embankan menjadi bagian dalam kehidupannya. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman yang dikonsumsi, biarlah itu semua dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, boleh menopang dan menunjang proses pemulihan dari Ibu Seli. Tetapi juga jika ada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyembuhkan. Ya Tuhan, ya Allah kami, diberkatilah pemerintah, diberkatilah gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia yang terjadi Tuhan, tetapi semuanya ini jadilah seperti kehendak Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan Enci undang guru-guru sekolah minggu dan adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan melakukan lagu Mars Anak Sekolah Minggu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai memberkati kita sekalian sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.